Silakan duduk kembali. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kerinduan kami adalah mengenal-Mu Bapa. Sebab Engkaulah harta yang paling berharga dalam hidup kami Yesus. Engkaulah yang terindah, Engkau yang termanis dalam hidup kami. Ajar kami mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau kami nantikan sepanjang hari Yesus. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan. Hanyalah Engkau, tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan. Hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu. Pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Engkaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan. Hanyalah Engkau. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu. Pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih lagi. Kaulah kerinduanku, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih lagi. Bawaku lebih mengenal-Mu. Pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu.
kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan jaga kami dengan setia. Terima kasih Tuhan bawa kami ke tempat ini, suatu keistimewaan kami boleh Tuhan izinkan berkumpul dan beribadah bersama-sama dalam satu kesatuan, dalam satu hati. Kami tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan hari ini setelah kami puji nama-Mu, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Firman yang tidak pernah berubah itu, firman yang tidak pernah gagal mengerjakan tugasnya sampai berhasil, itu akan dibentangkan di tengah-tengah kami hari ini. Karena itu berbicaralah pakai bibir mulut hamba-Mu. Biar Engkau menjadi jawaban dalam setiap permasalahan hidup kami, dalam setiap hal yang harus kami lalui, sehingga kami berjalan di dalam jalan-Mu, di dalam jalan kebenaran, menyukakan hati-Mu, dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Saya memang cukup lama lagi baru menongolkan diri di tengah-tengah saudara karena beberapa kesibukan yang memang saya pilih untuk jalani. Ada kegiatan baru di desa dan hari ini juga sebenarnya ada retreat di Batu untuk youth. Sebelum berangkat kemarin saya sudah siapkan semuanya malam. Saya sudah obrak-obrak kamar. Anak saya suruh, ayo atur, kamu pelupa. Jadi jangan sampai kita melupakan hal-hal yang penting karena ada 2 event. Saya akan berangkat hari ini dan nanti siang ada di Batu. Jadi saya packing, ini untuk retreat, ini untuk datang ke sini. Backpacknya sudah siap. Kemarin saya jalan dan perjalanan mulus, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tiba di sini dengan tidak kurang satu apapun. Saya sangat bersuka cita, saya istirahat dan sore waktu saya bangun, saya buka tas saya dengan segala ketakutan yang ada di dunia ini menimpa saya karena ternyata itu tas retreat bukan tas untuk hari ini datang ke sini. Tidak ada kemeja, tidak ada perlengkapan apapun. Bahkan saya takut sepatu tidak ada. Ternyata saya nggak tahu kenapa dia keselip di dalam. Saya minta kemeja dan setelah saya mau beli ternyata ada. Persediaan untung tidak ada nama yang punya di sini. Kalau tidak saya sudah siapkan Tensoplas untuk tutup. Tadi saya sudah bercanda di luar dan saya pikir itu sudah selesai. Pagi-pagi saya bangun, bencana berikutnya menyusul. Saya lupa minyak rambut, saya lupa segala macam. Saya harus lari keluar lagi. Saya bilang, Tuhan kalau saya pulang nanti tolong jangan ada yang saya lupa lagi. Kemudian waktu saya merenung di tengah ngos-ngosan mempersiapkan semuanya, saya bersyukur bahwa ternyata saya bangga bahwa Tuhan kita itu tidak pelupa seperti saya. Saya mengingat bagaimana saya mempersiapkan hal dengan luar biasa dan saya ini orang yang sangat perhatian pada detail. Saya sangat detail. Toh saya bisa lupa. Tapi Tuhan itu nggak lupa loh. Coba bayangkan kalau tadi pagi, karena Tuhan itu kan dia ciptakan seisi dunia, dia atur alam ini, begitu banyak yang harus diatur. Tiba-tiba dia bilang, loh saya lupa kasih nafas sama Pak Krisman, mateng kon gitu kan. Kalau Tuhan pelupa bayangkan. Waduh saya lupa kasih nafas, mana dia? Kita udah keburu pergi gitu. Tuhan kita tidak pelupa dan saya bersyukur itu. Dia masih buktikan bahwa dia adalah Tuhan sampai hari ini. Itu yang buat saya bersuka cita dan hari ini saya mau kita belajar mengenai satu nama. Mungkin saudara tidak, jarang orang yang mau bicara mengenai nama itu. Nama itu adalah Andreas. Saudara tahu siapa Andreas? Saya harap bukan jemaat di sini yang saudara tunjuk. Bukan, kalau ada yang sama namanya saya minta maaf. Karena itu bukan tujuan saya untuk mengoreng-oreng hidup saudara. Tapi ini adalah seorang Andreas yang ada dalam Alkitab. Siapa yang tahu siapa itu Andreas? Murid Yesus. Dia jarang dihotbahkan kan? Jarang orang sebut namanya. Nah itulah yang membuat saya tertarik untuk
membawa kehidupan tokoh ini di hadapan saudara secara singkat, dan mungkin kita akan lihat apa yang bisa kita ambil dari hidup seorang tokoh ini. Satu kesulitan waktu kita mau menampilkan seseorang sebagai contoh adalah kurangnya literasi mengenai orang itu. Nah, karena dia nggak populer, kurang sekali namanya disebutkan, cuma sekitar 9 kali dalam Alkitab. Itu pun waktu disebutkan hanya sambil lalu, bukan mengikuti hal-hal besar gitu, Andreas ini. Jadi sangat kesulitan saya cari buku Philo dan Yosefus, dua orang penulis yang hidup pada zaman Yesus, yang mengungkapkan sejarah di luar Alkitab. Saya tidak temukan banyak. Jadi kita akan base apa yang Alkitab ngomong tentang Andreas ini. Kita persiapkan di Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-42. Bunyinya seperti ini. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata. Jadi dia ini saudaranya Simon Petrus. Saya tidak tahu apakah dia kakak atau adik, tapi dikatakan saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Bahkan Yesus pun setelah Andreas membawa saudaranya kepada Yesus, Yesus sebut Petrus dalam kitab ini. Engkau akan jadi ini. Andreas ya sebagai orang yang membawa orang pada Kristus saja, tidak lebih dari itu. Tidak ada sebutan Yesus engkau akan menjadi batu karang, engkau akan menjadi sesuatu yang ini atau sesuatu yang itu, sesuatu yang besar. Enggak. Nah, dalam hal ini saya harus cukup pelan dan berhati-hati, karena dengan kurangnya literasi saya tidak mau saudara salah menangkap apa yang akan saya sampaikan kepada saudara mengenai Andreas ini. Kita mulai bahwa untuk perkenalan, dia adalah saudaranya Simon Petrus. Saya mencatat karena tidak ada literasi. Saya takut saya memberikan pengetahuan yang salah. Jadi apa yang sejarah catat, apa yang Alkitab catat, saya berikan kepada saudara. Dia kurang dikenal dari 4 murid yang ada di inner ring. Ring satunya Tuhan Yesus. Saudara tahu siapa 4 orang itu? Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas ini. Nah, rupanya mereka ini satu grup, sama-sama tukang pancing, nelayan. Dan mereka punya tendensi untuk menjadi sesuatu yang lebih, yang mana ambisi ini bukan salah. Mereka sering berebut siapa yang paling besar di antara mereka. Cuman mereka sering menimbulkan beberapa hal seperti Petrus yang temperamental dan segala macam. Nah, cuma fakta mengenai Andreas ini, dia adalah murid pertama yang dipanggil. Dia adalah murid pertama yang dipanggil. Jadi dia ini ternyata yang membawa Petrus saudaranya datang kepada Yesus. Dan ini menjadi patron dari kehidupan Andreas, menjadi pola dari hidup Andreas selama beberapa kali dia disebutkan di dalam Alkitab. Mereka berasal dari Betsaida. Saudara pasti tahu itu karena di Alkitab menyatakan itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Yohanes, Yakobus, dan Petrus adalah teman dekat, dan mereka itu punya tendensi, punya keinginan, punya cita-cita itu ingin menjadi pemimpin dari 12 orang yang ada di ring Tuhan Yesus. Dan itu sering menimbulkan masalah di antara mereka. Saudara pasti baca di Injil, murid-murid memarahi mereka karena mereka mau menjadi sesuatu yang lebih daripada murid-murid lain. Bahkan ibu Yakobus dan Yohanes turut campur tangan untuk meminta kepada Yesus supaya anak-anaknya itu jadi
jadi pemimpin dari mereka. Ada di kiri kanannya mereka. Nah, bagaimanapun juga ceritanya, Andreas ini yang kurang terkenal di antara keempat ini. Petrus seringkali disebut, Yakobus, Yohanes seringkali disebut. Jadi kita boleh katakan bahwa Andreas ini menghidupi hidupnya itu di bawah bayang-bayang kebesaran daripada 3 orang temannya ini dan 1 orang saudaranya secara tepatnya. Jadi kadang-kadang ya kalau kita bersaudara terus yang satu itu lebih menonjol, pasti ada persaingan gitu, saling rebutan. Tapi kita tidak membaca sedikit pun bahwa Andreas ini punya punya hati yang menggerutu. Alkitab tidak mencatat itu terhadap saudaranya Petrus. Dia menghindari perhatian, jadi pusat perhatian begitu. Tidak seperti Petrus yang tampil waktu Tuhan Yesus bilang, nanti saya ke Yerusalem, saya akan dibunuh, langsung dia bangkit dan berdiri. Itu tidak akan terjadi Tuhan selama saya ada di sisimu. Jadi orang-orang seperti ini selalu ada menjadi pusat perhatian. Andreas enggak, dia enggak pernah mencari perhatian seperti itu. Jadi Andreas ini kita perhatikan kalau hidupnya, kalau saudara itu dia lebih banyak ya seperti berpikir. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang seperti itu yang Tuhan ciptakan atau Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kita. Jadi Andreas dan saudaranya Petrus itu punya gaya penginjilan yang beda. Petrus itu lebih banyak pada penginjilan massal, satu kali dia berkhotbah 3.000 orang. Andreas kita nggak pernah lihat dicatat mengenai apa yang dia buat. Tapi kita akan melihat bagaimana kehidupannya sebelum yang dicatat oleh Injil itu yang saya lihat menjadi seorang pelayan yang efektif di dalam pelayanan dengan Tuhan. Andreas ini pelayan untuk orang-orang kecil. Pelayan yang tidak suka menonjolkan dirinya, tetapi membawa dampak yang signifikan bagi pelayanan dan pertumbuhan iman daripada orang-orang yang mengikut Yesus. Ya, saudara ingat kita baca tadi bahwa dialah orang yang pertama membawa. Jadi Andreas ini yang pertama yang saya lihat adalah dia punya hati untuk membawa orang itu personal kepada Yesus. Ingat, dia yang bertanggung jawab pertama kali membawa saudaranya Petrus datang kepada Yesus, sekalipun pada akhirnya namanya tidak dikenal. Petrus lebih menonjol dari dia. Dia tidak menggerutu, dia tidak bersungut-sungut, tapi dia membiarkan dirinya melayani seperti apa yang Tuhan mau dia layani. Dan dia izinkan orang lain untuk melayani seperti apa Tuhan panggil orang itu. Kesalahan dan perpecahan gereja sekarang terjadi karena banyak orang ingin melakukan banyak hal. Banyak orang yang ingin ada pada pucuk-pucuk pimpinan atau tempat-tempat yang tinggi di mana orang bisa melihat kita melayani Tuhan dan menyanjung kita. Saudara-saudara, Injil pernah mengingatkan kepada kita bahwa dalam Kristus itu ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai hidung, saudara tahu kan? Ada yang berfungsi sebagai ibu jari, ada yang berfungsi sebagai tangan, telinga, leher, dan lain-lain sebagainya. Coba saudara bayangkan, misalnya hidung ingin mengambil fungsi telinga. Pertama, dia akan pindah ke telinga, dan kalau hidung kita pindah ke telinga, aneh nggak kita kelihatannya? Yang kedua, apakah dia akan berfungsi dengan baik? Enggak. Atau contohnya, saya tidak tahu apakah Dokter Oli ada di sini. Misalnya Dokter Oli dia kan internis ya. Kemudian pengen saya pengen ini ambil alih jabatan tugas seseorang. Ada orang mengeluh sakit saraf dan Dokter Oli bertindak untuk menangani itu, tentu saja keadaannya akan kacau balau. Tentu saja untuk sakit saraf kita harus datang kepada spesialis saraf. Yang menjadi biang kekacauan adalah ketika kita berusaha melakukan sesuatu yang kita tidak diperuntukkan untuk melakukan itu. Kekacauan banyak terjadi karena kita tidak berdiri pada sepatu di mana Tuhan persiapkan buat kita untuk kita pakai.
Waktu saya mulai memperkenalkan misi kepada orang-orang, saya banyak ke kota, saya banyak saya banyak sarankan orang untuk lebih cukup melihat bagaimana misi di pedesaan. Satu orang hamba Tuhan bertanya kepada saya, "Bapak terlalu sering berbicara soal misi. Kalau misalnya semua orang harus ke desa, siapa yang melayani orang-orang di kota?" Gitu. Siapa yang melayani orang-orang di kota? Nah, saya berpikir begini, waktu itu saya terdiam dan saya berpikir, wah kan apa yang kita sampaikan kepada orang adalah sebuah panggilan. Bagaimana kita melihat panggilan itu sesuai dengan kehidupan kita. Kalau saudara terpanggil untuk melayani di kota, ya melayanilah di kota sesuai dengan panggilan Tuhan kepada saudara. Itu sebabnya kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita connect dengan Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi panggilan kita. Saudara-saudara, saya bukan mengejek orang yang suka bernyanyi, tapi kalau saudara tahu suara saudara fals, kemudian saudara pengen jadi singers atau worship leader, saudara sedang tidak membawa orang datang kepada Tuhan, tapi sedang merusak gendang telinga orang. Saudara falsnya bukan main dan saudara nyanyi di sini. Kita nyanyi di C, saudara nyanyi di F. Bayangkan saudara-saudara apa yang terjadi? Akan kacau lah kita. Kenapa? Karena itu bukan posisi kita. Menyanyi memang semua orang diizinkan menyanyi. Semua orang bisa menyanyi. Saya aja seperti kodok gini, kalau di kamar mandi saya menyanyi dengan lantang. Saya menyanyi tapi saya tahu posisi saya. Kalau saya ada di sini, saya bukan membawa saudara pada hadirat Tuhan, tapi saya bikin saudara lari karena suara saya kayak kodok, misalnya seperti itu. Tapi apakah suara saya jelek? Ya mungkin saya tidak tahu nadanya. Itulah sebabnya kita harus tahu posisi kita di dalam Kristus supaya tidak terjadi kekacauan. Kenapa terjadi kekacauan? Yang ibu jari mau jadi jari kelingking. Yang jempol mau jadi itu. Bayangin jari kita jempol semua. Kalau saudara ngupil aja bayangin dengan jempol. Apa tembus saudara? Enggak. Karena tidak ada fungsinya. Kacau semuanya gitu. Kacau. Nah, Andreas melihat ini sebagai sesuatu panggilan yang luar biasa. Dia tidak mencari perhatian. Dia menghargai pelayanan yang kecil, membawa orang pada Kristus. Dia menghargai jiwa. Banyak orang waktu melayani pengennya besar. Enggak usah lah, saya tahun berapa ya ikut sekolah, semuanya pengen di kota-kota besar. Saya dapat kesempatan untuk pelayanan di satu gereja yang cukup besar di Jakarta, gitu, di Jalan Perniagaan. Dan waktu saya pulang teman-teman saya bilang begini, wah luar biasa kamu pelayan di gereja ini, pasti sudah bisa beli motor, nanti saya juga pengen sampai ke sana. Itu tahun 80-an, 90 awal, bayangin seperti begitu orang berpikir waktu melayani Tuhan. Sehingga waktu kita tamat sekolah Alkitab, tamat sekolah teologi, banyak orang yang tidak mau lagi melayani di tempat-tempat yang rendah. Karena mereka melihat, wah ini pelayanan seharusnya, keberhasilan itu ukurannya seperti ini. Waktu kamu punya jemaat yang banyak, waktu kamu bisa bawa ratusan orang kepada Kristus, waktu orang tanya berapa jemaatmu, 500, waktu orang tanya pelayanan apa, wah saya pelayan di jalan, berapa orang yang kamu menangkan? 1000, wow, 1000. Dan itu membuat kita bangga. Sehingga waktu kita mulai mendapati satu orang, nanti aja dia cuma satu, saya cari yang lebih banyak dulu gitu. Nah beda dengan Andreas, dia mengerti panggilannya. Dia menghargai satu jiwa di hadapan Tuhan. Dan dia bawa itu. Saudara, mungkin saudara tidak melihat itu sebagai pola hidup Andreas, tapi saya waktu membacanya saya terkejut. Ada beberapa hal dia bawa Petrus, saudaranya, kepada Yesus. Waktu ada orang Yunani bertanya kepada Filipus di Yohanes, di manakah Yesus? Kami mau ketemu dia. Filipus kan bisa aja, Filipus itu muridnya. Ini loh Yesus saya perkenalkan, tapi enggak. Alkitab mencatat Filipus bawa orang Yunani itu kepada Andreas, dan mereka berdua membawa orang Yunani itu kepada Kristus. Filipus tidak punya kepercayaan diri. Hubungannya dengan Kristus, mungkin dia tidak punya hubungan yang terlalu akrab dengan Kristus, sehingga dia perlu orang lain untuk mengantar dia bersama-sama membawa orang Yunani ini kepada Kristus. Jadi Andreas, hal pertama yang kita bisa lihat, dia menghargai nilai satu jiwa. Dia tidak buang, dia tidak peduli, dia tidak mencari perhatian, dia tidak mau jadi center dia tidak mau menjadi pusat dari perhatian, dia tidak peduli dia dapat nama atau tidak. Terbukti sampai akhir orang tidak tahu dia mati bagaimana. Hanya beberapa kisah kecil yang mencatatnya bagaimana dia mati.
Dan kalaupun Alkitab menyebutkan namanya di dalam Alkitab 9 kali, itu cuma waktu dia menyertai seseorang, dia membawa seseorang. Seperti itu namanya, tidak seperti Petrus dia menyabet telinga orang yang mau salibkan Yesus dan segala macam gitu, menyertai pekerjaan-pekerjaan besar nama mereka. Jadi dia menghargai satu jiwa. Bagaimana dengan hidup kita? Akhir-akhir ini dunia menawarkan kepada kita sesuatu yang sungguh berbeda. Sungguh berbeda dari apa yang kerajaan sorga ajarkan kepada kita. Yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana kita harus membawa diri kita menjadi, ya memang kita akan menjadi kepala, itu istilahnya ya, akan menjadi kepala. Tapi menjadi kepala itu kan bukan harus jadi presiden semuanya. Saudara mengerti maksudnya itu? Kalau kita semua jadi presiden, siapa rakyatnya? Nggak ada. Jadi menjadi kepala ya kita akan diangkat tinggi. Kita akan berkuasa, kita akan melakukan sesuatu. Tapi setiap orang dengan porsinya masing-masing. Sebagai jempol, saudara akan berkuasa sebagai jempol. Sebagai hidung, saudara akan berkuasa sebagai hidung. Berfungsi maksimal dalam hidup saudara. Itulah yang dimaksud menjadi kepala. Jadi jangan pikir, wah Tuhan janji saya jadi kepala dalam hidup ini. Kalau saya ikut Tuhan, berarti sebentar lagi toko saya berhasil. Saya akan menjadi kaya berlimpah-limpah. Hidup saya akan makmur. Kesehatan saya akan semakin baik dan semakin baik gitu. Yang mana kita semua mengharapkannya. Tapi kan kita nggak ngerti Tuhan mau bikin apa dalam hidup kita. Ada banyak pelajaran yang Tuhan izinkan kita lalui. Karena Tuhan lebih tertarik pada karakter kita sebenarnya. Jadi pelajaran-pelajaran itu selalu ditaruh dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita. Sebelum karakter kita dibentuk, Tuhan tidak akan izinkan kita punya sesuatu gitu, karakter yang Tuhan izinkan. Nah, jadi saudara-saudara, waktu Andreas melihat bahwa satu jiwa itu berharga, maka dia menjadi efektif di dalam pelayanannya. Saudara melihat, dia orang yang pertama melihat bahwa kehidupan dengan Kristus itu lebih penting hubungannya. Jadi rupanya Andreas ini punya hubungan yang erat dengan Kristus. Dia punya hubungan yang akrab dengan Kristus. Sehingga waktu Filip didatangi oleh orang-orang Yunani untuk menanyakan di mana Kristus, Filipus datang kepada Andreas. Saya nggak terlalu bagus dengan Yesus misalnya. Seperti itu ya. Karena saya nggak tahu kenapa Filipus nggak mau bawa langsung. Padahal Yesus ada di situ. Dia harus hampiri Andreas dulu. Berarti Andreas ini punya hubungan yang dekat. Untuk menjadi orang yang mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, saudara harus punya hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Saudara harus punya itu. Di mana tentu saja saudara mengerti bahwa hubungan yang intim itu adalah berdoa, berbicara dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari, sehingga saudara mengerti apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup saudara. Sekalipun Tuhan tidak mengatakan itu secara langsung di telinga saudara, tapi dalam hati saudara, saudara tahu bahwa Tuhan ingin saudara melakukan apa yang harus saudara lakukan. Jadi kita melihat di sini bahwa Andreas tidak bingung bagaimana caranya membawa orang pada Kristus. Satu persatu. Terus yang kedua, saudara-saudara, bahwa Andreas ini orang yang melihat bahwa talenta yang kecil itu, talenta yang orang lain lihat tidak terlalu berarti, ternyata itu sesuatu yang bisa dipakai besar di tangan Tuhan. Masih ingat peristiwa 5 roti dan 2 ikan? Kalau saudara baca ceritanya, siapa yang bawa anak itu kepada Yesus? Saudara pasti tebak Andreas kan? Karena kita sedang bicara tentang Andreas. Saudara tidak tahu itu sebenarnya. Saudara nebak karena kita sedang bicara Andreas. Jadi saudara curang, saudara tidak baca, saudara nebak. Baca nanti di rumah. 5 roti dan 2 ikan. Orang yang pertama bawa anak itu adalah Andreas. Orang lain bilang, di sini ada orang yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya? Tapi Andreas enggak. Dia tahu Tuhan Yesus itu waktu dia kasih perintah, Tuhan pasti sanggup untuk melakukan apapun yang diperintahkan. Kan Tuhan Yesus bilang jangan kirim mereka pergi, kamu yang kasih dia makan. Itu perintah. Kan gak masuk akal, gak ada toko, gak ada warung, sudah malam pula. Kalaupun ada sudah tutup. Orderan close, tidak ada lagi Gojek, gak ada lagi GrabFood, gak ada. Sudah jam, sudah waktunya untuk orang Yahudi pulang ke rumah. Gak ada.
Dan Yesus bilang, kamu yang kasih makan. Ya elah, apa nggak mikir? Dan ada orang bilang, anak itu punya 5 roti, 2 ikan. Baca ya nanti ceritanya ya. Dia punya 5, baca lagi dengan ketekunan gitu, ketelitian. Dia punya 5 roti dan 2, tapi apa artinya? Tapi Andreas, dia bawa anak itu kepada Yesus. Ini dia. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Kadang-kadang kita melihat talenta itu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Tidak berarti di hadapan Tuhan. Saya bisanya cuman ini. Saya bisanya cuman ini. Tapi saudara-saudara, kalau kita bawa itu ke tangan Tuhan, kita bisa melihat karya Tuhan yang besar. Dan Andreas buat itu di dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita tidak mau bawa orang untuk datang ke pelayanan karena kita tidak melihat orang itu punya potensi. Apalagi sebagai gereja. Saya ada di satu gereja yang lebih baik saya tidak cerita. Tapi banyak orang begini. Apalagi pendeta, hamba-hamba Tuhan sekarang. Saya dengar sendiri. Wah, dia tidak terlalu bagus mainnya gitu. Jangan dikembangkan. Saya mau ingatkan saudara, satu kesaksian saya waktu saya pelayanan di luar. Ada seorang anak muda, dia dari suku Maori, New Zealand, tinggi besar, tapi otaknya tidak terlalu bagus. Dan beberapa hari dia mencari kerja di gereja. Dia sangat tertarik melayani Tuhan. Dia cari kerja di gereja. Saya mau melayani Tuhan. Boleh saya bergabung di tempat ini? Dan karena melihat attitude, cara berpikirnya, logikanya nggak bagus, gereja menolak dia. Dan beberapa teman sudah nelpon. Nanti mungkin orang ini akan datang kepada Anda dan meminta pekerjaan. Sebaiknya ditolak karena orangnya tidak terlalu punya potensi untuk melayani. Dan melihat itu saya berpikir, oke, saya akan buat seperti yang mereka sarankan. Mereka orang pintar-pintar, mereka orang pengalaman, bahkan senior saya menyarankan itu. Waktu dia datang, saya tidak bilang Tuhan bicara di hati saya, tapi di hati saya punya ketertarikan yang luar biasa. Melihat kesungguhannya, saya bilang, kamu coba berapa hari? Dia rajin luar biasa. Dia kerja apa yang bisa dia kerja. Hari ini dia memimpin gereja dengan 432 jemaat. Orang bodoh yang ditolak oleh semua orang. Bertahun-tahun. Memang waktu mulai dengan dia, ya saudara-saudara. Itu seperti orang yang bilang begini, ibu mau keluar ada tamu, ibu lagi masak nasi, tolong lihat nasi ya. Asistennya pergi lihat nasi sampai hangus pun diliatin. Ditanya, kenapa enggak diangkat? Ya kan ibu bilang lihat aja tadi. Nah seperti itu gitu modelnya saudara-saudara. Tidak disuruh matikan api dan segala macam. Harus detail benar kita beritahu. Jadi kalau kita bilang tolong lihat nasi, dia cuma lihat nasi gitu. Api menyala, air habis pun dia nggak akan cabut. Dia nggak akan matikan api. Seperti itu orangnya. Tapi hari ini dengan ketekunan dan kesabaran, dia punya 432 orang yang dipimpin di bawah dia. Orang-orang yang militan. Yang sampai hari ini melayani di sebuah kota suburb dekat Massachusetts dengan militan, turun ke jalan-jalan. Saudara tahu daerah Massachusetts, Boston, disebut New England, dan New England itu daerah paling gelap di Amerika karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka orang yang menolak, banyak mereka yang menjadi ateis, tapi orang-orang ini 432 orang menjadi orang yang militan untuk terus memberitakan Kristus di jalan-jalan. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana ada orang yang membawa hidupnya, dia melihat jiwa itu sebagai sesuatu yang berharga, dan dia melihat bahwa sekalipun kita punya talenta yang kecil, tapi kalau diasah dan diserahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang besar di tangan Tuhan. Saudara lihat bagaimana Tuhan belah-belah roti, menjadikannya makanan untuk 5.000 orang, dan itu membuat sesuatu yang diceritakan sampai berabad-abad kemudian menjadi satu contoh iman yang luar biasa, karena ada satu orang yang melihat bahwa ternyata talenta yang kecil, apapun yang kecil itu kita bawa kepada Tuhan dan itu akan menjadi besar. Banyak dari kita kurang menghargai itu. Bahkan kadang-kadang diri kita sendiri juga sudah kita tidak hargai. Saya tidak punya apa-apa, padahal Tuhan mau kita itu melayani dengan apa yang Tuhan berikan buat kita.
Tuhan tidak ciptakan saudara itu kosong-kosong. Tuhan punya sesuatu yang unik buat kita untuk kita kerjakan. Karena kita punya tugas masing-masing. Bahkan usus buntu yang tidak diketahui apa fungsinya sampai hari ini tetap punya fungsi dalam hidup kita yang kita tidak mengerti. Sekalipun saudara kelingking, jalankan hidup saudara sebagai kelingking. Tidak ada talenta yang terlalu kecil untuk tidak bisa dipakai oleh Tuhan menjadi besar. Kenapa kita tidak menjadi besar? Mungkin karena kita tidak serahkan talenta itu kepada Tuhan. Atau mungkin orang-orang di atas kita atau kita sendiri melihat orang lain yang punya talenta dan kita mulai menyingkirkan mereka. Karena kita menganggap bahwa mereka ini menjadi penghalang di gereja. Mereka tidak berguna, terlalu susah, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk mengurus orang ini. Tapi Andreas tidak melihat itu. Dia bawa kepada Yesus dan Yesus memakai apa yang dibawa oleh Andreas menjadi sesuatu yang besar di tangannya. Saya mencatat sebuah kisah sejarah yang bagus di sini. Di mana dia? Sebentar. Saudara pernah dengar seorang penginjil yang besar namanya D.L. Moody? Dia salah seorang yang cukup berpengaruh di Amerika. Kalau saudara belum pernah dengar, saudara Google namanya. Dwight L. Moody. M-O-O-D-Y. Banyak Alkitab referensi ditulis oleh beliau. Nah, saudara tahu bagaimana Edward Moody itu menjadi seorang penginjil besar? Ada seorang yang bernama Edward Kimball. Dia adalah guru sekolah minggu yang memimpin dan menemukan D.L. Moody. D.L. Moody waktu itu kerja di toko sepatu. Dan Kimball ini mencatat dalam buku memorinya bagaimana waktu dia berusaha pergi kepada Moody, dia tidak berpikir bahwa ini sesuatu pekerjaan yang layak untuk dilakukan. Hanya pekerjaan yang membuang-buang waktu. Nanti dia akan diejek oleh orang. Bagaimana kalau Moody menolak dia? Bagaimana kalau teman-teman Moody mengejek dan akhirnya dia yang dipersalahkan? Dia berjuang dalam hatinya. Dia berpikir bahwa sebaiknya saya tidak menemui Moody. Tapi Tuhan berbicara kuat dalam hatinya untuk menjumpai anak muda di toko sepatu ini. Saya tidak mau cerita panjang lebar, tapi dia datang juga pada akhirnya. Dia ketemu Moody dan dia bilang begini, saya tidak ingat apa yang saya bilang ke Moody waktu itu. Yang saya ingat saya bercerita tentang Kristus, tentang kasihnya, dan saya berusaha membawa dia datang kepada Kristus sekalipun dengan segala macam penolakan. Hari ini nama Moody adalah nama yang besar. Dia menghasilkan penginjil-penginjil yang besar. Tentu saja orang ini sudah tidak ada sekarang saudara-saudara, karena itu hampir beberapa tahun, puluh tahun yang lalu. Tapi efek dari seseorang yang mau melihat bahwa tidak ada talenta yang terlalu kecil untuk dibawa kepada Tuhan, maka Tuhan memakai apa yang kita bawa kepada Tuhan untuk menjadi besar di dalam tangannya. Apakah hari-hari ini saudara tergoda untuk menjadi sesuatu yang lebih besar daripada apa yang saudara dipanggil? Saudara, Tuhan bilang begini, siapa yang mau jadi besar, dia harus jadi apa? Pelayan. Pelayan dari semuanya. Siapa mau jadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Dunia mengajarkan siapa mau jadi pemimpin, dia harus mengambil role di atas. Dia harus memimpin, dia harus merebut tahta, dia harus ada di atas untuk bisa menjadi pemimpin. Tapi Alkitab ajar kita sesuatu yang beda. Siapa yang mau memimpin, dia harus mulai dari melayani sesamanya. Dan Andreas buat itu. Dia tidak cari nama untuk jadi pusat perhatian. Dia tidak mencari tempat untuk di mana dia bisa berbicara dan orang melihat dia. Bahkan kalau dia berkata-kata pun, Alkitab tidak mencatat sampai satu perkataan yang sepertinya bisa mengubah orang. Nah, saudara-saudara, bahkan Andreas tidak melihat, hal yang ketiga, dia tidak melihat bahwa satu pelayanan terlalu kecil di hadapan Tuhan. Dia tidak melihat itu. Dia menghargai pelayanan
yang kecil. Banyak dari kita tidak mau, misalnya tidak mau main musik kecuali kita bisa hajar band yang bagus gitu, drum yang bagus. Nanti kalau saya sudah bisa mahir sekali, akhirnya kita nggak bisa karena kita tidak mau belajar. Yakobus, Yohanes, dan Petrus punya tendensi yang sama, pengen jadi besar dulu, tapi tidak dengan Andreas. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam debat-debat yang besar. Alkitab juga ajar kita, hati-hati kalau kita ingin menjadi guru, kita ingin menjadi besar. Jadi dia tidak pernah berkhotbah, tapi dia menghargai pelayanan yang rendah, yang mungkin tidak dihargai oleh orang lain. Saya ingat beberapa orang yang saya kenal, dulu mereka dibawa, ya salah satu yang saya pernah bilang, toko buku Kalam Hidup di Jalan Gunung Merapi di Makassar. Seorang kesaksian dari mentor saya, Petronella Tuumuri, bahwa dia menjadi tukang sapu berpuluh-puluh tahun dan sekarang dia menjadi kepala toko buku. Tukang sapu, jadi tidak ada pelayanan yang terlalu kecil untuk bisa menjadi besar di hadapan Tuhan. Itulah yang bisa kita pelajari dari hidup Andreas. Kenapa saya pelan? Saya ingin saudara menyimak dengan hati-hati. Karena kalau saudara salah tangkap ini, saudara tidak bisa mengerti esensi daripada hidup Andreas yang sebenarnya. Bukan berarti saya ngomong bahwa saudara harus pelayanan yang kecil-kecil. Tapi yang saya mau bilang begini, bahwa pelajaran hidup Andreas mengingatkan kita bahwa dalam gereja ada orang-orang seperti ini. Mungkin itu saudara, mungkin juga bukan. Tapi waktu saudara mendekatkan diri ke Tuhan, saudara bisa tahu panggilan saudara apa. Berfungsilah sesuai panggilan saudara, jangan tidak berfungsi gitu. Jangan juga, saya terlalu kecil, nggak usah lah, nggak terlalu diperhatikan. Enggak, semuanya harus berfungsi. Contoh kecil, misalnya gigi depan saya, dia nggak mau berfungsi. Saya nggak mau, saya sembunyi aja di belakang. Lah saya khotbah sini, gigi saya bolong di depan. Aneh kan kelihatannya? Ya aneh, gitu. Nggak mau berfungsi. Jadi saudara harus tetap berfungsi bagaimanapun kecilnya. Andreas dia tidak melihat bahwa tidak ada gift, tidak ada talenta yang terlalu kecil, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil. Dia menghargai itu, dan bahkan satu jiwa pun Andreas tidak menganggap enteng. Sekalipun pada akhirnya namanya tidak menjadi sebesar Yakobus, Yohanes, dan Petrus, teman-temannya dan saudaranya. Dia mati disalib, bahkan pada akhir hidupnya dia membuat istri seorang pejabat bertobat. Karena pejabat itu marah, dia disalibkan terbalik. Bahkan pada akhir hidupnya disalib terbalik, orang melihat dia dan datang kepada Kristus. Sekalipun dalam pelayanan yang serendah itu, dia masih membawa orang sampai akhir hidupnya datang kepada Yesus satu-satu. Tapi buat saya begini, saya lebih baik punya satu, tapi saya yakini masuk ke surga, daripada saya punya 500 tapi saya tidak yakin mereka masuk surga. Yakinkan. Itulah sebabnya pemuritan itu perlu sekali. Saya sekalipun dengan segala kesederhanaan, saya tidak pernah lepaskan apa yang saya punya. Gitu. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya sekarang dapat 2 anak remaja lagi, dan itu saya tekad untuk menjadikan mereka generasi berikutnya dari saya, gitu. Saya ajarkan seluruhnya, bagaimanapun nakalnya mereka, saya tetap ada dalam hidup mereka. Saya jemput mereka, saya cari mereka, saya bicara dengan mereka, saya bagi hidup saya dengan mereka. Karena saya mau belajar begini, mungkin panggilan saya seperti Andreas, mungkin juga tidak. Tapi apa yang Tuhan taruh hari ini, mulai kerjakan. Bagaimanapun kecilnya itu. Saudara jadi misalnya WL di sini, ya mungkin saudara nggak sama dengan WL yang sekarang bertebaran di mana ya, di YouTube gitu, jadi besar, terus namanya terkenal, kemudian mereka dipanggil di mana-mana gitu dengan bayaran tinggi. Gitu. Saudara mesti tahu bahwa saya tidak usah sebut nama, tapi ada orang yang waktu dipanggil menjadi WL, mereka pasang tarif loh. Saudara tahu itu? Ini kan bukan stand up komedi. Dan tarifnya gila-gilaan. Sekarang pelayanan identik dengan uang. Dulu zaman saya waktu kecil itu saya lihat, waktu kita disuruh jaga pintu aja kita seperti dapat emas. Kita cerita ke orang, saya disuruh jaga pintu, saya disuruh terima tamu, luar biasa.
Akhirnya saya bisa melayani Tuhan. Nggak dikasih apa-apa loh, pulang jalan kaki rame-rame. Tapi kita bahagia. Sekarang, ayo kita melayani Tuhan yuk. Saya mulai gitu. Saya dapat apa nanti kira-kira? Waduh, saya sibuk, saya perlu ini, saya perlu itu. Oh iya, kita hargai, kita kasih. Tapi begitu kita lupa sekali, wah jadi cerita di luar. Saya nggak dapat ini, padahal saya melayani. Dari situ kita bisa lihat motivasi. Sekarang begini saudara-saudara, sebenarnya melayani itu kesempatan buat kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan perlu kita, bukan. Tuhan cuma mau kasih kita kesempatan. Ayo sama-sama melayani, ambil bagian dalam kerajaanku. Apa yang bisa saudara bikin, bikin itu. Itu kesempatan loh. Makanya saya suka lagu ini, saya nyanyi tadi malam. Gimana tadi? Saya minta apa tadi lagunya? Kok saya lupa ya? Oh ya, oke. Piano aja dulu, saya mau dengar saudara-saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus. Oke, stop situ dulu. Hidup ini harus jadi apa? Dia bilang jadi pendeta enggak? Enggak, jadi berkat ya. Dia bilang jadi diaken enggak? Enggak. Jelas ditulis apa sih itu? Berkat. Memang bukan kata Alkitab, tapi dia menyimpulkan apa yang Alkitab bilang. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini dalam pelayanan. Kita bukan mencari apa yang bisa kita dapat dari Tuhan. Saya mesti kasih tahu saudara, waktu saudara melayani Tuhan, mungkin saudara nggak dapat apa-apa, mungkin. Tapi Tuhan itu pasti memberkati. Itu pasti. Tapi ada masanya di mana saudara harus korek dompet saudara untuk keluar habis-habisan. Bahkan kalau dompet itu bisa dikerok dan kerokannya bisa jadi uang, saudara harus bikin itu. Harus. Bahkan ketika saudara tidak punya, kadang-kadang saudara harus memberi. Itu pelayanan. Jadi jangan lihat apa yang Tuhan bisa kasih kepada kita, tapi lihatlah bahwa kita ini tidak bisa balas kasih Tuhan. Tuhan cuma kasih kita kesempatan untuk menikmati bagaimana hidup sukacita dalam Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bukan kita yang pakai hidup kita. Lagu ini menyimpulkan begini, sekalipun ini bukan kata firman, tapi dia menyimpulkan apa yang firman katakan kepada kita. Kasih ke Tuhan dan Tuhan pakai hidup kita. Kita tidak bisa dipakai kalau kita tidak menyerahkan hidup kita. Tuhan tidak paksa kita gitu. Sama seperti hati kita. Oh saya hatinya hancur. Nggak apa-apa. Yang penting kita serahkan kepingan itu untuk Tuhan satukan. Kalau kita nggak kasih, ya Tuhan bilang ya sakarepmu, terserah kamu. Gitu. Jadi kita harus menyerahkan. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil, ingat itu. Tidak ada talenta yang terlalu kecil. Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Jadi waktu Tuhan kirim saudara kepada satu orang, follow up dia, jagai dia. Waktu Tuhan serahkan, seperti menjaga diri saudara sendiri, pastikan dia mengenal Tuhan dengan benar sampai pada jalan yang benar. Sehingga kita bisa bilang, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini kita bangkit berdiri. Kemarin waktu saya sharing dengan Pak Hari, ada satu kalimat yang saya tahu
Tapi Pak Hari sebutkan itu dan itu hantam hati saya. Yang penting konsisten. Konsisten. Jadi waktu saudara melayani Tuhan, jangan waktu saudara rasa terlalu berat ini, saya nggak mau, kita mundur. Kita akan jatuh dan bangun karena kita tidak konsisten. Itu juga terjadi dalam hidup saya. Ketidakkonsistenan ya, saya mengerti sebagai manusia. Tapi saya pikir waktu kita kasih ke tangan Tuhan, kita bisa buat itu dengan kekuatan Tuhan. Makanya kita bilang, Tuhan pakai hidupku. Karena Tuhan itu menghargai hal-hal yang paling kecil yang saudara punya. Yuk kita nyanyi sebelum kita berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Mari kita bilang, Tuhan pakai hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu terbatas dan sangat terbatas. Dalam segala keterbatasan, hamba-Mu sudah melaksanakan tugas untuk sampaikan firman-Mu. Hamba berdoa, firman yang tidak pernah gagal itu bekerja dengan kuat dalam hati kami. Tolong Tuhan, supaya kami jadi orang-orang yang menghargai nilai satu jiwa. Supaya kami jadi hamba-Mu yang melihat bahwa tidak ada talenta yang terlalu kecil untuk bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kami melayani Tuhan dengan melihat bahwa tidak ada pelayanan yang terlalu rendah untuk kami bawa ke hadapan Tuhan. Kami semua ditentukan untuk melayani sesuai dengan fungsi kami dalam tubuh Kristus. Sehingga kami tahu di mana kami harus berdiri. Tolong kami untuk melihat di mana fungsi kami. Sehingga kami bisa berfungsi dengan sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apapun itu yang Tuhan tetapkan, biar kami terima dengan besar hati. Kami terima dengan lapang hati. Karena ketika kami berjalan sebagaimana fungsi yang harus kami jalankan, maka tubuh Kristus akan bergerak dengan luar biasa. Bergerak ke sana kemari, memenangkan banyak jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pakailah silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita langsung kepada pengumuman. Atas nama GBI Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Krisman. Tuhan Yesus memberkati Pak. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses nanti siang sekitar pukul 1 siang dan untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam diadakan seperti biasa hari Rabu pukul 7 malam dan dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas Alkitab yang biasanya diadakan pada hari Kamis ditiadakan dan digantikan dengan komsel. Bagi saudara yang ingin rumahnya digunakan untuk komsel, harap memberitahukan kepada Ibu Aming setelah ibadah ini selesai. Dan pengumuman lebih lanjut nanti mungkin disampaikan oleh Bapak Gembala.
Yang terakhir, Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 15.30. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu kesempatan yang Kau beri yang begitu berharga. Kami boleh bersekutu di dalam Kristus bersama saudara seiman di tempat ini. Memuji, menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terlebih-lebih buat firman-Mu kami bersyukur apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, firman yang begitu luar biasa hidup kami. Kami menangkap sesuatu yang luar biasa dalam firman-Mu pagi ini Tuhan. Potensi, peluang sekecil apapun, ketika kami percaya, kami serahkan kepada pribadi yang tepat. Engkau gunakan secara optimal untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah yang luar biasa, punya cara pandang yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami berdoa buat Pak Krisman, berkati pelayanannya, secara khusus berkati kesehatannya. Pakai hidupnya lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tanda-tanda heran menyertai hidupnya Tuhan. Makasih Bapa. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi di dalam penggembalaannya, di dalam pelayanannya. Aktif, produktif. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin segenap jemaat di tempat ini. Para hamba-Mu di tempat ini menjadi pribadi yang Kau mau. Berkati istri serta anak-anaknya. Berkat yang sama boleh kami terima buat segenap jemaat GP Hope di tempat ini. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan, berkati Tuhan, sertai Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib Tuhan. Agar hidup kami dipakai secara optimal untuk kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus secara khusus menuntun, memberi kemampuan untuk kami hidup benar, hidup sesuai jalan-jalan kebenaran yang Tuhan mau. Hingga hidup kami berarti, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, kami minta belas kasih-Mu atas bangsa ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu buat Indonesia, hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya, agar setiap keputusan yang dibuat boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa buat persembahan kami. Tuhan, pakai persembahan kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, memperlebar, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Mohon perhatian sebentar, 30 detik saja Bapak Ibu. Rencananya kita akan mengadakan pengarahan untuk Komsel, tapi karena ada beberapa calon ketua yang nggak bisa hadir hari ini ya, kita maklumi karena memang akan ada Imlek 2 hari ke depan. Jadi ini akan diundur hari Minggu depan. Ya, ini hari Minggu depan, di mana Komsel baru akan diadakan 2 Kamis ke depan, begitu. Selamat siang, Tuhan memberkati.